Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Libtighai mardatillah wa li syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa li kulli niyatin salihah wa ala ma nawa salafuna salih wa ala ma nawa al-khadirun al-khadirat al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi at-thayyibin. Anallaha yu'ali darajatin fil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa asrarihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين وإلى جميع التابعين وتابعين تابعين بسنة وإلى جميع أولياء الله من مشارق الأرض إلى مغاربها برها الجنب وشمالها خصوصا إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ بالحسن الشاذلي والشيخ محمد بن النقشبندي والشيخ عبد الله الشاطري والشيخ أحمد بن محمد الدجاني وأهل سلسلتهم وخصوصا إلى أولياء التسعة الذين بلغوا الدين في بلدتنا إندونيسيا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى جميع أرواح مشايخهم ونخص خصوصا مشايخ بنتut Asang مشايخ Kedung Madung Bandeng وخصوصا إلى الشيخ عبد الرحيم أحمد تراني وسميم الزبير وسام الشفاء وأزواجهم وأصولهم وفروعهم وحواشيهم ومحبهم وتلاميذهم وخصوصا إلى أرواح مشايخ Kedung Lemah Kedung Bandeng. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wal mu'minin amin. Wa ila jami'i arwahi ahlil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ila maghribiha bariya jumlah shimaliya khususan ila arwahi abaina wa ummatina wa jaddatina wa jaddatina wa amamina wa ummatina wa akhwalina wa khatmu saharatina wa man ahsana ilayna wa man ahsana ilayna wa khususan ila ruhi mu'allif kitab asy-syekh al-alim al-alamah Sayyid Muhammad bin Abdul Basam wa ila ruhi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Pada pagi hari ini kita bisa diberi kesempatan, diberi kesehatan sehingga kita bisa mengaji bersama, kita bisa menuntut ilmu bersama. Semoga apa yang akan saya sampaikan nanti dapat kita amalkan dan semoga pengajian ini bisa istiqomah ila yaumil qiyamah. Yang kedua kalinya Ramadan Salam, mari kita haturkan kehadiran Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman nuraniyah. Semoga kita semua tergolong umat beliau yang kelak di hari kiamat akan mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kemarin telah diterangkan tentang keutamaan sholat, dan sekarang pada materi pada pagi hari ini saya akan menerangkan tentang materi kemuliaan sholat berjamaah. Wa min syarafil ummah al-Muhammadiyah. Wa min syarafil ummati lan iku setengah saking kemuliaane umat al-Muhammadiyah kang basa Muhammad. Ma utawi barang ja'ala kang dadiaken ing ma sapa Allah Gusti Allah taala laha maring hadil ummah mil khosoisi saking piro-piro keistimewaan wal fadhaili lan piro-piro keutamaan di salatil jamaati kadhe salat berjamaah. Salah satu kemuliaan umat Muhammad ini yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain, yang patut sekali kita syukuri adalah keistimewaan, keutamaan salat berjamaah yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Faminha, maka di antara keistimewaan salat berjamaah, anna salatal jama'ati tazidu ala salatir rajuli munfaridan bi khamsin wa ashina dhifan. Bahwa salat berjamaah itu melebihi pahala salat sendirian terpaut 25 tingkatan atau 20 kali lipat. Kama sahha dzalik fil hadis an Nabi sallallahu alaihi wasallam bima rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa fi riwayatin an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jamaah afdalu min salatil fardhi sab'in wa ishrina darajatan. Dalam sebuah riwayat yang lain diterangkan bahwa yaitu riwayat sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kalau yang atas tadi kan riwayat sahabat Abu Hurairah yang mengatakan bahwa salat berjamaah itu melebihi salat sendirian terpaut 25 kali lipat. Ini tadi riwayat sahabat Abu Hurairah. Kalau riwayat sahabat Abdullah bin Umar, Nabi bersabda bahwa salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian terpaut 27 derajat. Imam An-Nawawi rahimahullah menjawab perbedaan kedua riwayat ini. Yang satu mengatakan terpaut 25 derajat, yang satu mengatakan 27 derajat. Imam Nawawi dalam menyikapi perbedaan ini menjawab bahwa yang dimaksud dengan kedua hadis tersebut itu adalah berbeda-beda dengan
beda-bedanya kondisi orang yang sholat dan kondisi sholatnya. Artinya ada sebagian di antara jamaah yang hanya mendapatkan 25 derajat. Dan ada sebagian yang mendapatkan 27 derajat melihat kesempurnaan sholat dan tidaknya. Dan memandang apakah dia menjaga sunnah-sunnah hay'ah sholatnya, apakah dia menjaga khusyuknya, dan juga memandang banyak tidaknya jamaah yang hadir. Dan juga memandang kemuliaan atau keutamaan tempatnya. Misalnya di masjid yang jamaahnya lebih banyak, lebih baik daripada di musola. Misalnya di Masjidil Haram lebih baik daripada di masjid yang lain. Di Masjid Nabawi lebih utama daripada masjid yang lain selain Masjidil Haram dan lain sebagainya. Jadi ada yang mendapatkan 25 derajat, ada yang mendapatkan 27 derajat, memandang kondisi musolli atau orang yang sholat, memandang keadaan sholatnya, apa khusyuk atau tidak, juga tempatnya, kemuliaan tempatnya. Wa minha, diantara keistimewaan sholat berjamaah lagi, adalah maghfiratul dzunub. Diampuninya beberapa dosa dan kesalahan orang yang sholat berjamaah. Ada sebuah hadis riwayat dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwa beliau bersabda, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," saya mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man tawaddo'a fa asbahul wudu'a." Barang siapa yang berwudu dan dia menyempurnakan wudunya, tsumma masya ila sholatin maktubatin, kemudian dia berjalan menuju sholat maktubah, fasallaha mal imam, lalu dia sholat maktubah itu bersama imam, maka kata Nabi, hufiro lahu dzambuhu, diampuni dosa-dosanya. Ini jelas bahwa menunjukkan bahwa orang yang sholat berjamaah itu dosanya diampuni. Ada riwayat lain dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atani al-laila atin min Rabbi." Datang kepadaku tadi malam utusan dari Tuhanku. Faqala li, kemudian utusan itu berkata kepadaku, "Ya Muhammad, wahai Muhammad." Qultu, saya menjawab, "Labbaik Rabbi wa sa'daik." Qala, "Hal tadri fi ma yahtasimu al-mala'ul a'la?" Apakah engkau tahu apa yang dipertikaikan atau yang diperselisihkan dan oleh kelompok-kelompok yang tinggi? Saya berkata, saya menjawab, la alam, saya enggak tahu. Wa wada'a yadahu baina katifayya hatta wajadtu baradaha baina sadyaya. Lalu utusan dari Allah ini meletakkan tangannya di tengah-tengah antara kedua walikat saya, sehingga saya merasakan dingin. Saya terasa dingin sampai ke tengah-tengah antara kedua puting susu saya. Dalam riwayat lain mengatakan dalam leher saya. Fa'alimtu ma fis samawat wa ma fil ard. Kemudian setelah saya dipegang
setelah saya dipegang oleh utusan itu, yaitu di leher saya atau di kedua ulikat saya ini, tiba-tiba saya bisa mengetahui kondisi yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Atau dalam riwayat lain mengatakan ma bainal masyriq wal maghrib. Saya bisa mengetahui, bisa melihat sesuatu yang berada di antara masyriq wal maghrib, di antara negara bagian timur dan bagian barat. Saya tahu semua apa yang terjadi. Qala. Lalu orang itu berkata, ya Muhammad, atadri bima yatasimul malu ala? Apakah kamu tahu apa yang dipertentangkan oleh alam malawul a'la, oleh kelompok yang tinggi itu? Qultu, saya menjawab, na'am, iya, saya sudah tahu. Bidarajat al-kafarat. Mereka bertentangan dalam derajat dan kafarat. Wa nakil aqdam ilal jama'at. Dan langkah kaki menuju ke sholat berjamaah. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi. Dan beliau mengatakan ini adalah hadis gharib. Hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu orang. Namanya hadis gharib. Wa minha, ini menunjukkan bahwa berjalan, ya, melangkahkan kaki kita menuju sholat berjamaah itu diperbincangkan oleh al-malail a'la, oleh kelompok yang tinggi, dan pahalanya sangat luar biasa melangkahkan kaki ke menuju sholat berjamaah. Wa minha anna man hafadha al jama'at nala jaizatain. Antara lain, di antara keutamaan sholat berjamaah adalah bahwa barang siapa yang menjaga sholat berjamaah, maka dia akan meraih dua keutamaan. Yang pertama, al-'itqu minan nar wa najat minha. Yang pertama, dia akan dibebaskan dari api neraka. Dia akan selamat dari api neraka. Yang kedua, as-salamah minan nifaq. Diselamatkan dari kemunafikan. Ada sebuah hadis riwayat sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin." Barang siapa yang sholat karena Allah selama 40 hari dalam jamaah, yakni 40 hari ini dia jamaah terus, tudriku at-takbiratul ula, dan selama 40 hari ini dia menemui takbir yang pertamanya imam, kutibalahu baro'atani, maka dia ditulis dua kebebasan. Baro'atun minan nar, kebebasan dari api neraka, dan yang kedua, wa baro'atun minan nifaq, kebebasan dari munafik. Wajah ayban an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga ada sebuah hadis riwayat sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Man shalla fi masjidin jama'atan arba'ina lailatan la tafutu ar-rak'atul ula min salatil isya." Barang siapa yang sholat dalam masjid berjamaah 40 malam dan dia tidak tertinggal rakaat yang pertama dalam sholat isya. Rakaat yang pertama dari sholat isya selama 40 malam. Maka kataballahu lahu itqan nanar. Allah akan menulis untuknya kebebasan dari api neraka. Wa min fadhailil jamaah anna thawabaha
yahsulu liman azama ala huduriya walau lam yudrikha biniyatihi. Salah satu keutamaan salat berjamaah lagi adalah bahwa pahala berjamaah tetap didapat oleh orang yang punya azam. Dia belum melakukan jamaah. Dia hanya azam untuk berjamaah. Dia hanya azam untuk mendatangi jamaah. Walaupun dia tidak menemukan jamaah tersebut. Artinya misalnya ada orang dari rumah mau pergi ke masjid, ya, mau jamaah. Ternyata setelah sampai di sana, jamaah sudah selesai. Maka dia tetap ditulis pahala sholat berjamaah. Kenapa? Tafadzulan minallah. Ini sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala yusawi thawabahu bisabim. Jadi Allah menyamakan pahala orang ini dan pahala mereka yang sholat berjamaah dengan pahalanya. Kebaikannya juga disamakan dengan kebaikan mereka. Dan wa khazainu la tanfal warahmatu. Dan gedung-gedung pahala Allah ini enggak akan pernah habis. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis riwayat Abi Hurairah bahwa beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddoa, barang siapa yang berwudu, fa ahsana wudu'ahu, kemudian dia memperbaiki wudunya, tsumma lalu dia berangkat, wa wajadna qad sallau." Ternyata setelah sampai di masjid, orang-orang sudah sholat. A'tahullah mithla ajriman shallaha wa hadarha layang kusudalik min ujrim syai'an. Maka Allah tetap memberinya pahala seperti pahala orang yang mendatangi, yang sholat berjamaah, mendatangi jamaah, dan pahala itu enggak berkurang sedikit pun, enggak akan mengurangi pahala mereka. Dalam sebuah riwayat, yaitu riwayat Sa'id bin Musayyab, dari seorang lelaki dari sahabat Ansor, lelaki dari sahabat Ansor ini berkata, saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa in ata al masjid, fasalla fi jamaatin ufrolah. Kalau dia sampai di masjid dan dia sholat berjamaah, dia diampuni dosanya. Fa in atal masjid, waqad sallau ba'dun wa baqiya ba'dun, shalla madroka. Wa tamma ma baqiya, kana kadalik. Apabila dia datang ke masjid dan mereka sudah sholat, ya, sebagian sudah selesai sholat, sebagian masih. Lalu dia sholat apa yang dia temui, ya, senemunya di sana rokat keberapa, kemudian dia menyempurnakan yang tersisa, maka juga sama, ghufirullah, diampuni dosanya. Fa'in atal masjid waqad sallau fatama sholat kana kadalik. Demikian pula kalau dia sampai di masjid, mereka sudah sholat semuanya. Lalu dia menyempurnakan sholatnya sendiri, karena kadalik. Maka sama. Pahalanya sama, ghufirullah. Wa min fadail jamaah. Dan salah satu keutamaan sholat berjamaah lagi adalah annaha mahbubatun ilallah. Bahwa sholat berjamaah ini dicintai oleh Allah. Wa kullama kanat kathiratan kanat habba ilaih. Dan semakin jamaahnya semakin banyak, maka semakin disukai oleh Allah. Fa sholatus tsalatsa afdhalu min itsnain. Maka sholatnya 3 orang berjamaah lebih utama daripada sholatnya 2 orang yang berjamaah. Wal arba'atu afdhalu min ats-tsalatsa. Dan sholatnya 4 orang lebih utama daripada 3 orang yang berjamaah. Wa hakadha. Dan demikian seterusnya. Wa kullama kathara nas kana ajal qabul
wa aqraba ila Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah banyak jamaahnya, maka semakin mendekati untuk dikabul oleh Allah, semakin mendekati diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. An Ubay bin Ka'ab, dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman as-subha." Suatu ketika kami sedang sholat bersama Rasulullah pada suatu hari pada sholat subuh. Lalu Rasulullah bertanya, "Asyhadun fulan? Apakah si fulan datang?" Qalu, para sahabat menjawab, "La." Dia enggak datang. Qala, lalu Rasul menjawab, "Inna hataini sholatain athqalus sholawat alal munafiqin." Bahwa sesungguhnya dua sholat ini itu sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik. Sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik. Walau ta'lamuna ma fihima lataitumuhuma walau khabban. Kata Nabi, seandainya kalian mengetahui pahala yang berada di dua sholat ini, maka niscaya kalian akan mendatanginya walaupun dengan merangkak, larukab di atas lututnya. Wa inna shafal awal ala mithli shafil malaikah. Dan bahwasanya shaf yang awal itu seperti shaf malaikat. Walau alimtum ma fadilatuhu labtadartumuh. Seandainya kalian mengetahui apa fadilahnya, keutamaan shaf awal, niscaya kalian akan bergegas menuju shaf awal itu. Wa inna sholatar rajul marrajul aska min sholati wahdah. Dan bahwasanya sholat seorang lelaki bersama lelaki yang lain, sholatnya dua orang lelaki ini lebih mensucikan, lebih membersihkan daripada sholatnya dia sendirian. Wa sholatu marrajulain aska min sholati marrajul. Dan sholatnya dia bersama dua orang laki-laki lebih mensucikan daripada sholat dia bersama satu laki-laki. Wa kullama kathura ahabba wa kulluma kathura ahabbu ila Allah azza wa jalla. Dan setiap jamaah yang banyak maka lebih disukai, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kiranya pada kajian pada pagi hari ini cukup sekian. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Dan marilah kajian pada pagi hari ini kita tutup dengan bacaan doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amalika mazidah ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li wajhika karim mu'alim sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asna. Walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin, wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ilmiddin, wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin hatta tarithal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma inna nas'aluka faman nabiyyin wa khidhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ahnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa qina bit taqwa wa jamilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.
Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.